manusia segala sesuatu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Karena kita semua ada sesuai dengan pikir firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita adalah anak terang. Allah mengasihi saya dan Bapak Mama sehingga begitu banyak dosa yang kita buat dalam kita punya kehidupan. Tuhan selalu mengasihi saya dan Bapak Mama tanpa kita sadari dalam kita punya hidup. Allah mengajarkan pekerjaan. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita Bapak Mama, semestinya yang saya katakan di sini bahwa jangan kita lebih banyak memilih orang lain. Tetapi lebih banyak kita memilih diri kita sendiri dan kita mampu membuktikan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita dia bisa menjadi berkat dan terang bagi orang lain. Dan dengan demikian itu orang lain begitu juga orang lain bisa merubah diri. Kalau kita mau merubah orang lain berkatan susah Bapak Mama, tidak bisa. Tidak bisa Bapak Mama. Kita mau berbicara sering bahasa sekalipun tidak akan mampu. Tetapi dengan diri kita membawa diri kita sendiri, kita mampu merubah kehidupan orang lain. Pagi hari ini firman Tuhan di ayat 7 sesuai dengan ayat pemimpin dia bilang, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh anak. Kita adalah ahli waris daripada anak. Kita adalah ahli waris daripada kerajaan surga. Nah Bapak Mama, bagaimana kita menjadi ahli waris dari kerajaan surga? Saya berbicara, saya bukan orang baik, orang buruk. Bagaimana kita mau menjadi ahli waris dari kerajaan surga kalau tidak ada pertobatan di dalam kita punya hidup? Kalau hari ini kita bertobat, besok kita suruh bertobat kita dan gereja kita bertobat pulang, kita pulang lagi. Bagaimana kita mau menjadi ahli waris? Bagaimana terang itu menyata dalam kita punya hidup, menjadi kesaksian dalam kita punya perjalanan hidup dan bisa membuktikan bahwa kita anak terang di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah masyarakat dan di tempat di mana kita berada. Saya berbicara kemarin, saya mampu luar biasa, bukan menggila. Saya mampu luar biasa. Selama tahun 2023 saya hitung saya gereja hanya belasan kali. Selama hari-hari kemarin saya orang satu gereja. Saya berjalan mengikuti Tuhan cepat dengan penginjilan firman Tuhan. Kenapa Bapak Mama saya sejati hidup manusia yang penuh dengan ada begitu banyak kekuatan dan Tuhan tidak mampu. Dan tidak Tuhan itulah justru yang tidak Tuhan itu dia mengajarkan saya untuk menjadi orang yang kuat. Mengajarkan saya untuk hal dan mengerti rencana Tuhan yang sungguh dalam hidup kita bahwa tidak ada kekuatan para manusia kalau tanpa Allah bekerja, tanpa Allah membuka jalan nanti tidak. Kekuatan itu membuat saya menjadi kuat. Kemarin ketika saya mau tolak karena sudah mabuk saya mau tolak ini penjaringan bagi saya sudah menyiap ya. Tapi karena ada yang mabuk jadi sudah kerja dengan pikiran persoalan ini misalnya sini saya sudah bisa jalan. Dan ketika saya nanti para pulang saya pelajari dari rumah tidur saya mungkin terang dan terus 3 kali. Saya bangun saya pun ditanya kita sudah tahu betapa. Tapi apa yang Tuhan kehendaki biar dia sesuai dengan Yesus. Kalau Tuhan merubah saya punya hidup menjadi lebih baik ke depan, kenapa saya harus Tuhan? Di dalam bukan hanya dalam hidup saya yang Bapak Mama, tapi kita sedang Tuhan itu memperlukan bersama lebih baik. Hanya bagaimana cara kita untuk merespon kehendak Tuhan di dalam hidup kita, merespon terang yang Tuhan lebih baik kita, dan kita menerima nama yang itu dalam dia hidup. Karena kali keinginan dari kita yang berdiri membuat kita menjadi orang yang kecil. Sedangkan kita yang sebenarnya kita adalah orang yang Tuhan bisa. Betul bukan Bapak Mama? Ketakutan keraguan yang berjalan mendahului iman yang ada pada saya dan Bapak Mama membuat kita menjadi orang yang memiliki iman kecil dalam Kristus. Betul Bapak Mama? Karena itu pagi hari ini kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak terang dan kita adalah ahli waris daripada kerjaan Allah, mari kita bergandeng tangan ini. Akhir daripada tahun ibadah hari ini kita sampai pada akhir nanti malam jam 12 kita tutup dan kita akan masuk tahun baru. Ketika hari ini di sini kita mengawali segala perkara yang kita mengerjakan segala sesuatu yang tidak berkenan di tahun 2023 kita mau mempersiapkan diri kita menjadi lebih baik ke depan dan kita mau menyambut tahun baru 2024 di hari esok. Bapak Mama, mari yang saya minta begini, kami berapa presbiter yang jemaat sudah percayakan, mari kita bergandeng tangan bersama-sama. Jangan bilang begini, gereja urusan presbiter itu salah. Gereja adalah tanggung jawab daripada presbiter dan jemaat. Kalau kita bergandeng tangan bersama-sama, bekerja bersama-sama, bergumul bersama-sama, kita akan memenangkan segala perkara dalam Kristus. Kita akan memenangkan segala perkara yang menjadi kehidupan kita di dalam rumah Tuhan. Kita akan membangun segala sesuatu yang kita rindukan di dalam rumah Tuhan. Tapi kalau jemaat baik bakal kami yang presbiter, berapa orang yang ada kami bekerja sendiri,
Karena sesungguhnya kami juga manusia biasa seperti Bapak Mama. Jadi mari tema Tuhan pagi hari ini saya mengawalinya dengan singkat di dalam kitab. Dengan singkat bagi saya Bapak Mama, tapi saya percaya kalau kita punya kerinduan di dalam Kristus dan kalau kita percaya bahwa firman itu punya kuasa untuk merubah setiap kehidupan daripada saya dan Mama, dan firman itu juga berkuasa untuk memberi kita kekuatan dan menjadi berkat dalam perjalanan hidup kita, maka dia terjadi seperti yang kita imani tidak begitu. Jadi saya tidak bicara dan kalau Tuhan tidak pernah tidak bicara tapi kita saja. Kalau Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lebih dahsyat dan luar biasa, ya dalam hidup kita dari apa yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita. Allah telah bekerja untuk memenuhi apa yang menjadi keturunan saya dan Bapak Mama, tetapi Allah bekerja memenuhi segala sesuatu menjadi keperluan dan kehidupan. Yang tidak pernah kita pikirkan dalam kita hidup, Allah penuhi dengan cuma-cuma tanpa kita sadari dan kita pikirkan. Terima kasih firman Tuhan memberkati kita. Saya minta firman pagi ini. Dan jika masih ada pujian, saya berikan